Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Eh, Sebelum ke materi, saya ingin menanyakan kabar kalian di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi bisa menyaksikan atau belajar bersama dengan Ibu. Kali kedua ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana kita melihat, menganalisis bukti-bukti transaksi dari mulai pemasukan, pengeluaran, sampai dengan kamu menjurnal sistem impress dan fluktuasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyapa kalian di rumah. Bagaimana materi kemarin? Masih diingatkah kali ini? Oke, baik. Saya harap kalian masih mengingat ya. Meskipun nggak semua diingat, minimal, oh gini loh cara ngejurnal impress, oh gini loh cara ngejurnal fluktuasi. Minimal itu ya pesan saya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian penuhi, dari mulai menjelaskan pengelolaan dana kas perusahaan di bank, menentukan transaksi-transaksi, sampai dengan menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Berikut adalah indikator pengetahuan yang harus kalian capai atau penuhi. Nah, untuk keterampilannya sendiri, kalian harus memenuhi yang pertama, mempersiapkan pengelolaan administrasi kas di bank, melakukan perhitungan mutasi kas bank, melakukan pencatatan mutasi, menyusun laporan rekonsiliasi, sampai dengan kalian harus mampu menyesuaikan kas di bank. Begitu banyak yang harus kalian kuasai ya, namun jangan khawatir. Di sini kita akan belajar bersama. Jadi nanti kalau kalian kurang mengerti, kurang paham, kita adakan sesi tanya jawab. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih, sebelum kita masuk ke rekonsiliasi bank, kita harus tahu dulu pertama apa sih yang kalian pahami tentang kas. Kas itu sebuah aktiva yang meliputi uang kertas, logam, atau benda lainnya yang digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran. Nah, di sini golongan kas itu banyak banget. Jadi bisa kamu lihat kas itu ada kas yang bergerak atau tidak bergerak. Contohnya apa sih Bu yang kas bergerak tidak bergerak itu? Nah, kalau kas yang bergerak itu contohnya adalah seperti peralatan, perlengkapan. Nah, kalau yang tidak bergerak itu bangunan, tanah, itu sejenisnya. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi nanti di bab ini. Nah, selanjutnya itu kita harus tahu juga nih dari sisi bank, kas bank itu apa sih, gitu kan? Nah, kas bank itu adalah akuntansi kas bank, atau lebih dikenal dengan rekonsiliasi bank, itu sebuah proses penyesuaian dari mulai informasi yang merinci tentang perbedaan catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan perusahaan. Jadi di sini nanti kas perusahaan di bank itu kita akan melihat berapa nilai akhirnya itu. Nah, nilai akhirnya nanti dilihat dari mana? Biasanya kita akan membutuhkan suatu media, yaitu rekening koran. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, di sini akan kita kupas mengenai beberapa hal yang masuk golongan dalam kas dan golongan bukan kas atau tidak termasuk dalam kas. Dari mulai untuk yang golongan kas sendiri, dari mulai uang, terus cek perjalanan atau travel check, kasir cek, wesel pos. Kamu bisa melihat, bisa membaca sendiri ya, sambil ditelaah pelan-pelan. Nah, untuk yang tidak tergolong dalam kas, yaitu deposito berjangka, uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya sebagai dana pensiun atau cek mundur, atau juga bisa disebut dengan perangko. Nah, kalian di sini bisa melihat, membedakan satu sama lain. Kalau misalnya nanti ada beberapa kiranya yang kurang paham, nanti kita lakukan Q&A ya. Nah, selanjutnya ada prinsip pengendalian kas. Kalian bisa baca ya, secara khusus itu menetapkan tanggung jawab, memisahkan pengelolaan, mendepositokan seluruh kas sampai dengan setiap harinya. Lalu sistem vouchernya untuk pengendalian pembayaran kas sendiri. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan intern. Kenapa dilakukan pemeriksaan? Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan kas. Karena kalau misalnya salah satu tidak dikendalikan, maka pengelolaan kas itu tidak akan berjalan dengan
Berikutnya adalah jenis-jenis cek. Jadi kalian harus membedakan di jenis-jenis cek menurut sudut pandang kepemilikannya itu ada dua, cek atas nama dan cek atas kunjung. Nah, secara umum ada travel check, hasil cek, cek mundur dan cek kosong. Perhatikan baik-baik. Tugas kalian di sini hanya mencari apa sih definisi dari cek atas nama, cek atas kunjung, lalu secara umum travel check, hasil cek, cek mundur dan cek kosong. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Tugas pertama kalian mencari definisi dari mulai cek atas nama, cek atas kunjung, travel check, hasil cek, cek mundur dan cek kosong. Selanjutnya kita akan melihat apa sih perbedaan saldo kas dan saldo bank. Karena itu berbeda sekali, pencatatan menurut saldo bank dan pencatatan menurut saldo kas perusahaan itu kita mencatat sesuatu transaksi yang tujuannya sama, yaitu hasil akhirnya sama, kita sesuaikan. Nah, ini dibedakan menurut faktor waktu nih. Faktor waktu sendiri itu apa? Yaitu perbedaan waktu transaksi pencatatan pada suatu transaksi yang mengakibatkan saldo kas di perusahaan berbeda dengan saldo kas di bank dengan saldo rekening koran per tanggal yang sama. Artinya, kita mencatat waktu menurut bank itu sekian, menurut perusahaan itu sekian, waktunya berbeda. Namun pada saat akhir periode itu memiliki saldo yang sama. Nah, apa aja ini pengaruhnya nih? Misalnya nih, bank sudah mencatat, perusahaan belum. Kolom pertama. Yang kolom kedua, perusahaan sudah mencatat namun bank belum. Nah, bank yang sudah mencatat, perusahaan belum, itu ada 3 indikator. Jasa giro, nota inkaso, dan biaya administrasi. Ini pengertiannya banyak banget, kalian bisa cari pengertian dari jasa giro, nota inkaso, dan biaya administrasi. Nah, perusahaan sudah mencatat, bank belum. Nah, meliputi apa aja nih? Cek dalam perjalanan, deposit transaksi, atau deposit transit, atau cek kosong. Nah, tugas kedua kalian sama seperti tugas pertama, hanya mencari definisi dari mulai jasa giro, nota inkaso, biaya administrasi, cek dalam peredaran, deposit transaksi, dan cek kosong. Perhatikan baik-baik, tugas kedua kalian masih mencari definisi mengenai bank yang sudah mencatat, perusahaan belum, dan perusahaan yang sudah mencatat, bank belum. Apa yang dicari dari mulai jasa giro, nota inkaso, biaya administrasi, cek dalam peredaran, deposit transaksi, dan cek kosong. Mudah kan? Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kamu sudah mencari, pasti kamu akan mengerti apa sih indikator atau apa sih definisi dari bank yang telah mencatat sedangkan perusahaan belum. Kan ada beberapa indikator tuh, ya kan? Nah, kali ini kita akan bahas pertama ya. Dari mulai bank administrasi pajak, yaitu administrasi yang dibebankan kepada perusahaan. Jadi, kalau misalnya kamu, misalnya nih contohnya, kamu ini ada nabung di bank, berarti bank ini membebankan biaya administrasi sebulan 15.000. Siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah si bank. Itu adalah definisi dari bank administrasi pajak. Lalu yang kedua adalah setoran langsung oleh debitur ke bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Di sini banyak pelanggan atau debitur yang memilih melakukan setoran langsung ke bank karena dinilai lebih aman dan mempercepat proses perputaran kas atau sering disebut dengan lock back system. Ya. Yang ketiga ada pendapatan jasa giro bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank berupa pendapatan bunga. Misalnya kamu nabung 1M di bank, nanti kan jadi orang kaya semua nih ke depan, jadi orang sukses semua, minimum tabungan itu 1M. Nah, saat kamu menabung 1M itu, per periode berikutnya kamu akan dikasih bunga nih dari bank. Nah, itu salah satu pendapatan yang harus kamu peroleh atas nabung di bank tersebut. Selanjutnya kita akan membahas juga beberapa faktor lainnya. Faktor
faktor lainnya yang pertama adalah cek kosong atau cek yang tidak cukup dana. Yang selanjutnya adalah cek dikembalikan kepada perusahaan atau giran karena alasan lain bukan karena cek kosong. Terkadang bank mengembalikan cek karena alasan-alasan tertentu, contohnya tanda tangannya tidak valid. Ini beberapa kasus yang pernah Ibu temui. Jadi kalau misalnya nih contoh sampel aja, kamu kayak ngurus KJP seperti itu kan. Nah, tanda tangan kamu sama orang tua kamu nggak valid nih. Artinya apa? Artinya data tersebut tidak bisa diproses. Begitu juga dengan cek. Cek tidak bisa diproses, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya untuk diulang kembali. Atau yang disebut dengan giran. Cek dikembalikan kepada perusahaan.